Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Nahmaduhu subhanahu ala jazili in'amihi haqqa hamdih, wa nashkuruhu subhanahu ala jazili syukrihi haqqa syukrih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita hadir di kajian malam Sabtu. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kullu khutwatin namshiha ila hadzal masjid sadaqah. Semoga setiap langkah kita dari rumah menuju tempat ini menjadi sedekah. Kemudian setiap langkahnya menjadi penggugur dosa, dan juga langkah yang lain menjadi sebab diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani azanallah wa iyyakum. Setiap perbuatan manusia, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang makna maliki yaumiddin, bahwa Allah adalah raja di hari pembalasan. Tentu bukan hanya raja di hari pembalasan, tapi raja sejak di dunia. Tetapi makna Malik Yaumiddin yang pertama, bahwa Allah yang akan membalas dari setiap perbuatan manusia, dan balasan yang didapatkan oleh manusia, balasan yang hakiki itu adalah balasan di akhirat. Perbuatan baik dan juga demikian perbuatan buruk, balasan hakikinya itu adalah di akhirat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu berbuat baik, tapi bisa jadi ada orang yang tidak menganggapnya sebagai kebaikan, atau bahkan tidak diapresiasi oleh orang lain. Tidak ada ucapan terima kasih, boro-boro gitu ya, membalas. Yang ada malah bisa jadi ada yang buruk sangka kepada kebaikan yang kita lakukan. Begitulah balasan di dunia. Demikian juga dengan perbuatan buruknya. Perbuatan buruk manusia di dunia, dia bisa jadi tidak mendapatkan balasan yang setimpal dari keburukan yang dia lakukan. Ya, pencuri ayam, ya, atau kemudian nenek-nenek yang mencuri kayu bakar buat masak, bisa dihukum penjara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, beda dengan koruptor, korupsi sampai miliaran rupiah yang dirugikan puluhan, ratusan, bahkan ribuan warga negara, rakyat jelata, tapi dihukum di penjara hanya 1 tahun atau kurang dari itu. Jadi bahkan 2 bulan, 1 bulan, bahkan di penjaranya pun seperti di rumah sendiri. Begitulah bisa jadi balasan di dunia. Bahkan dalam pengadilan, kata Nabi SAW, mungkin bisa jadi hakim salah memberikan keputusan. Kenapa? Karena yang satu jago ngomong, yang satu lagi tidak bisa ngomong. Yang satu pengacaranya hebat, yang satu pengacaranya biasa saja. Akhirnya hukum tidak akan adil. Tetapi apakah sampai di situ saja kehidupan manusia? Kalau hanya sampai di situ kemudian mati, tentu setiap orang tidak bisa mendapatkan apa? Keadilannya. Maka nantilah Maliki Yaumiddin, ada Allah yang maha raja, maha berkuasa, yang akan membalas setiap perbuatan manusia. Perbuatan baiknya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang tidak setimpal, tapi balasan yang lebih besar lagi, balasan yang berlipat-lipat. Demikian juga perbuatan zalim, perbuatan salah, perbuatan dosa, perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan balasannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahyu yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya, wahyu terakhir itu yang biasa kita tahu kan surah Al-Maidah ayat berapa? Ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Itu wahyu terakhir dalam makna bahwa tidak ada lagi tambahan syariat. Hukum sudah sempurna, din sudah sempurna. Sehingga tidak lagi perlu ada tambahan. Tetapi dari wahyu itu sampai kemudian Nabi SAW wafat, ya, itu ada jarak sampai puluhan hari hingga 80 hari lebih. Nah, di ujung kehidupan Nabi masih dapat wahyu. Dan wahyu terakhir yang turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yauman, takutlah kalian pada satu hari. Ini semacam peringatan terakhir. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian pada satu hari kalian akan dikembalikan lagi kepada Allah. Summa, nah disinilah kata kuncinya. Summa tuwaffa kullu nafsin. Lalu setiap orang, setiap yang berjiwa akan mendapatkan balasannya. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Setiap jiwa, setiap orang akan mendapatkan balasannya, maka sahabat dari apa yang pernah dia lakukan. Kebaikan akan mendapatkan balasan jannah, akan mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah. Kejahatan dan dosa akan mendapatkan an-nar, neraka, wal'iyadzubillah. Wa hum la yudlamun, kata Allah, dan mereka tidak akan pernah dizalimi. Tidak akan ada di antara manusia yang dizalimi. Orang zalim akan mendapatkan lagi balasan kezalimannya. Orang saleh akan mendapatkan balasan kebaikan. Nah, maka nanti di akhirat digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kita hafal dalam surat apa itu? Yasin ayat 865. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada penyelidikan yang sangat akurat nanti. Ada mahkamah yang sangat akurat. Tidak akan pernah ada yang tertutupi, apalagi berbohong di mahkamah pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut dikunci. Yang biasanya berbohong, gambaran daripada unsur dari tubuh manusia yang suka berbohong, dikunci oleh Allah. Kemudian berbicaralah apa? Tangan. Ini tangan ini akan berbicara. Sesuai apa? Sesuai file yang ada di dalam tangan ini. Filenya apa isinya? Ya, maka kalau filenya kebaikan, ya, selama tidak diiringi dengan riya, selama tidak diiringi dengan sum'ah, selama tidak diiringi dengan menyakiti hati orang yang mendapatkan sedekah dari kita. Dalam Quran sebut pembatal amal itu diantaranya apa? Al-mannu wal adha, ya, menyakiti hati orang yang menerima sedekah dari kita. Selama tidak diiringi itu, insyaallah file kebaikan dari tangan kita ada terus. Ya, sebaliknya file keburukan, kalau tidak pernah bertaubat, maka dia akan berbicara nanti. Tangan kita berbicara, naudzubillah, ya, berbicara pernah mengambil sesuatu yang haram, pernah kemudian berlaku curang, pernah menyelipkan sesuatu yang bukan hak kita dan sebagainya. Dia akan berbicara. Wa tukallimuna aydihim, ya, berbicara kaki kita. Organ yang lain juga berbicara, tapi dia berbicara sesuai file yang ada. Ya, nah, alhamdulillah, file buruk, file yang jelek itu bisa di-delete dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentu itu dosa yang berkaitan dengan hablun minallah, dosa dengan kepada Allah. Adapun hablun minan nas, tangan pernah menampar orang, tangan pernah memukul orang, tangan pernah mencuri barang milik orang lain, tangan pernah menandatangani suatu kontrak yang itu menzalimi orang lain, menandatangani sebuah kebijakan yang itu adalah kebijakan yang haram, sehingga orang mendapatkan efek daripada kebijakan yang haram itu, dan semuanya itu, maka itu tidak bisa kemudian hanya sekedar taubat kepada Allah, tapi harus melakukan ganti daripada kerugian itu.
barang yang dicuri harus dikembalikan, ya, orang yang pernah didolimi harus dikembalikan haknya, ya, istibra, harus dibebaskan semua perbuatan zalim tersebut. Itu baru satu yang berbicara, belum nanti mata berbicara, telinga berbicara, ya, kemudian kaki berbicara, dan semua anggota tubuh berbicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan semua yang kita lakukan. Maka bismillah, kita buka file, ya, kemudian cek file-file yang salah, file yang buruk, dosa-dosa kita di-delete. Sehingga nanti ketika mereka semua anggota tubuh kita berbicara, hanya mengungkapkan yang baik-baik saja. Allah juga mengingatkan kepada kita bahwa nanti akan datang masa di mana malaikat raqib dan atid membawakan kepada Allah catatannya dari apa yang pernah kita lakukan. Maka kemudian Allah mengatakan, Iqra kitabak. Ya, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Ada kitab kita. Ya, ada kitab kita. Ya, ada buku catatan kita. Ya, isinya semua dokumentasi daripada seluruh perbuatan kita. Dan kemudian kita suruh baca, Iqra kitabak, bacalah kitabmu, catatanmu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Kita malu sendiri, ya, malu sendiri kalau kemudian misalnya buka file kita, terus orang lihat semua dengan isi konten yang buruk di dalam file kita, di komputer kita, laptop kita, atau handphone kita dilihat isinya yang jelek-jelek, orang melihat dan kita malu. Maka di-delete, dibersihkan dulu semua itu. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu orang-orang tercengang, heran, aneh. Kok bisa sedetail itu catatannya? Semua catatan, bahkan guratan hati, ya, keinginan jiwa itu ada dalam catatan tersebut. Sesuatu yang makhfiyun anhu, tersembunyi dari semua orang. Tidak ada satupun yang melihat. Tetapi kemudian ternyata di situ ada. Apa kata manusia ketika ditampilkan oleh Allah semua catatannya? Wa wudi'al kitabun fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Al-Kahfi, kita biasa baca surat Al-Kahfi kemarin malam Jumat atau hari Jumat. Apa artinya? Diletakkan Alkitab, yakni catatan kita semuanya. Hadirin, buku catatan kita diletakkan. Lalu kita akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Mereka apa? Musyfikina mimma fih, rasa ketakutan dengan isi daripada buku catatan tersebut. Musyfikina mimma fih, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab tersebut. Lalu mereka pas membaca, mengecek, tercengang, kaget. Ya wailatana, ya laitana, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduhai celaka kami, kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak meninggalkan perbuatan yang kecil apalagi yang besar kecuali dicatat semuanya. Jadi detail, hadirin. Ya, orang katanya pengalaman pernah ditanya oleh KPK baru sebagai saksi sudah gemetar, ditanyanya detail. Padahal kasusnya kecil tapi pertanyaan bisa sampai puluhan. Sudah kerepotan, ya. Apalagi kemudian ini kitab yang lebih rinci, semuanya ada di dalam catatan tersebut. Maka kemudian mereka wawajadu ma amilu hadira, mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu sudah tertulis. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan ingat, Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Maka mumpung kita masih hidup, hadirin, jejak keburukan yang pernah ada kita delete, kita hapus insyaallah, sehingga pas membuka catatan itu
isinya apa? Amal soleh insya Allah. Nah, kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, adapun balasan di dunia orang-orang yang melanggar aturan dalam agama, ya, kemudian dia mendapatkan balasannya di dunia. Memang di dalam agama Islam itu hukum itu, ya, hukum itu bukan hanya sebagai hukuman di dunia, tapi juga nanti sebagai sebab dihapuskannya dosanya di akhirat. Jadi kalau orang kemudian mencuri lalu dipotong tangannya menurut syariat Islam, maka di akhirat sudah tidak akan lagi dihisab urusan pencuriannya itu. Berzina seseorang, ya, sebagai disebutkan dalam hadis Ghamidiyah, ada seorang wanita berzina, ngaku kepada Nabi bahwa dia telah berzina sampai hamil. Ya, kemudian kata Nabi, tunggu sampai melahirkan. Dan itu dia wanita betul-betul ingin bertaubat, datang lagi kepada Nabi SAW, Ghamidiyah. Kemudian Nabi tanya lagi, apa engkau betul-betul dengan pengakuanmu ini? Benar ya Rasulullah, aku berzina ya Rasulullah. Hukum aku ya Rasulullah. Tahu bahwa hukuman itu apa? Untuk meringankan nanti, atau bahkan menghilangkan nanti azab di mana? Di akhirat. Makanya mendesak Rasulullah untuk diadakan hukuman, dirajam. Maka kemudian dirajamlah, ya, Ghamidiyah ini, ya, dengan dilempar batu. Ketika dilempar batu, darahnya kemudian berbalik kepada Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid. Khalid mendapatkan, ya, percikan atau ya, percikan darah tersebut, apa? Marah-marah, mencela wanita pezina ini. Dan Nabi bilang, jangan mencelanya. Demi Allah, taubatnya itu, ya, keimanan dia hari ini dengan taubatnya itu masih lebih baik daripada keimanan orang-orang di Madinah. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang mendapatkan hukumannya daripada perbuatan dosanya, kaman la dan balahu, sudah lagi bersih, seakan-akan dia tidak punya dosa tersebut. Jadi itu dampak daripada sebuah hukuman di dunia. Nah, karena kita berada dalam sebuah negara yang tidak menerapkan syariat Islam secara kafah seperti itu, tidak ada potong tangan, tidak ada rajam sebagainya, tapi kemudian kita melakukan dosa, lalu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kita masuk ke dalam hukum-hukum, ya, sosial, atau kemudian bahkan di penjara segala macam, tapi itu bentuk taubat kita kepada Allah. Insyaallah, selama hukuman itu kita terima dengan penuh ridho, ya, dengan penuh kesabaran, maka itu menjadi penggugur dosa kita di mana? Di akhirat. Jadi nggak akan lagi dihisab. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Ubadah bin Samit, ia berkata, kami bersama Nabi SAW dalam satu majlis. Rasulullah SAW bersabda, tubayyi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a wa la taznuna. Kalian berbaiat kepadaku untuk tidak mempersekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, juga tidak membunuh seseorang dengan alasan yang tidak benar. Faman waffa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menunaikan janji tersebut, maka dia mendapatkan pahalanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang melanggar daripada sumpahnya itu, kemudian dia dihukum di dunia karena pelanggarannya itu, lalu dia dihukum, dia mencuri, dipotong tangannya, dia berzina, kemudian dirajam, dia membunuh, kemudian dia apa? Diqisas, lalu dia mendapatkan hukuman itu, maka kata Nabi SAW, fa'uqiba bihi, dia dapatkan hukuman, fahuwa kafaratun lah, dia itu menjadi kifarat. Jadi hukumannya itu menjadi apa? Kifarat bagi dia, ya, sehingga tidak lagi ada urusan dengan dosa itu kalau nanti sudah di akhirat. Wa man asaba syai'an min dzalika fasatarahu Allahu alaihi fa amruhu ila Allah. Dan kemudian kalau kita berbuat dosa lalu tidak ada hukuman, Allah sembunyikan, ya. Artinya kita betul-betul bertobat kepada
Allah. Dalam situasi sekarang kita nggak bisa minta tolong saya di apa misalnya kalau berzina minta dirajam di Masjid Al-Barokah misalnya, nggak bisa. Ya. Atau dipotong tangan yang mencuri, nggak bisa. Maka kalau ada haknya dengan manusia kita kembalikan, kalau mencuri haknya kembalikan. Ya, tapi hal-hal yang tadi kita bertobat kepada Allah, maka kalau udah seperti itu insya'a afa anhu. Kalau Allah berkenan, Allah akan mengampuni dosa kita, dan kalau Allah tidak berkenan, maka Allah akan menyiksa kita. Maksudnya apa? Berarti taubatnya tidak boleh main-main. Tidak boleh asal-asalan. Harus betul-betul dengan penuh penyesalan, sehingga betul-betul Allah akan apa? Mengampuni dosa kita. Itu orang muslim berbuat dosa, dihukum, maka selesai. Itu menggugurkan dosanya, di akhirat tidak akan lagi dihukum. Bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir ketika kemudian mereka di dunia berbuat salah, mencuri dan sebagainya, kena hukuman di dunia, apakah di akhirat tidak akan lagi diazab atau masih diazab? Masih diazab. Ya, karena azab itu karena kekufuran dirinya. Cukuplah kekufuran seseorang menjadi sebab dia akan diazab di akhirat. Meskipun mohon maaf, dia orang baik, tidak pernah berbuat salah. Di dunia dia dapat kebaikan, tapi di akhirat disebabkan kekufurannya, cukuplah itu menjadi sebab dia akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksa di dalam api neraka. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari kata Maliki Yaumiddin, bahwa setiap perbuatan itu akan ada balasannya. Setiap perbuatan akan ada balasannya, baik itu amalan yang kecil ataupun amalan yang besar. Nah, seorang yang beramal tentu beda-beda hadirin. Di dalam dia beramal, ada orang cuma mampu bersedekah misalnya hanya dengan 10.000 rupiah, karena duitnya cuma punya 20.000. Allah Maha tahu. Ya, bahkan dia kemudian tidak sanggup melakukan itu, sehingga dia ingin bersedekah, akhirnya dia bantu orang lain dalam pekerjaannya. Kan dia ngikuti pesan Nabi, kalau nggak bisa melakukan ini, maka melakukan itu. Sampai minimal sedekah itu apa? Sampai minimal berbuat sedekah itu kita tidak berbuat jahat saja, dan berbuat baik itu sudah cukup disebut apa? Sedekah. Nah, kemampuan orang berbeda-beda di dalam beramal. Nah, maka Nabi SAW tidak membatasi amalan itu. Setiap orang bisa beramal sesuai dengan tokohnya, sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau kemudian Allah berikan kepada kita kelebihan atas sesuatu, maka jadikan kelebihan itu sebagai amal istimewanya kita. Hadis tadi disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'id ibni Abi Burdah, dari bapaknya, dari jaddih, dari kakeknya, dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, ala kulli muslimin sadaqah, setiap muslim wajib bersedekah. Lalu ada sahabat bilang, ya Nabi Allah, faman lam yajid, bagaimana yang tidak bisa bersedekah dengan hartanya? Qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Dia berusahalah untuk melakukan satu pekerjaan, lalu dia mendapatkan imbalan, lalu dengan imbalan itu dia bersedekah. Nah, jadi ini saking pentingnya setiap orang itu bersedekah. Sampai kalau dia tidak punya sesuatu, ya buat sesuatu pekerjaan, dengan pekerjaan itu dia dapat manfaat, dengan manfaat itu dia bisa bersedekah. Qalu fa illam yajid, kalau masih belum dapat ya Rasul, qal yu'inu dzal hajatil malhuf, bantu orang yang sedang memiliki kebutuhan, memiliki hajat. Ya, bantu orang lagi sakit dibantu, atau orang tua dibantu, lagi beres-beres rumah nggak ada yang bantu, kita bantu beresin apa, atau ke masjid kita bantu ngapel, kita bantu bersih-bersih, apapun yang tidak menggunakan biaya kita bantu. Itu bentuk minimal dari apa yang bisa kita lakukan dari kewajiban bersedekah. Karena sedekah itu bentuk pembenaran kita terhadap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Nah, terus gimana lagi? Fa illam yajid, kalau masih belum punya ya Rasulullah,
falyaf'al bil ma'ruf wal yumsik anisyar. Kalau gitu ya sudah, lakukan kebaikan apapun dan jangan melakukan keburukan. Itu sudah jadi sedekah. Nah, artinya hadirin mata Allah SWT, setiap orang bisa untuk bersedekah. Setiap orang bisa berbuat baik, bisa bersedekah. Meskipun dia tidak punya fulus, tidak punya harta. Bahkan dia kemudian di zaman Nabi ada seorang perempuan, budak perempuan hitam, ya, Ummu Mihjan kalau tidak salah namanya. Kerjanya apa? Di masjid, ya, bersih-bersih kotoran. Ya, setiap Nabi datang ke masjid selalu melihat Ummu Mihjan itu. Kemudian Nabi SAW suatu ketika kehilangan Ummu Mihjan. Jadi Ummu Mihjan itu kerjaannya nggak punya ilmu sehingga dia tidak bisa mengajar, nggak punya harta sehingga dia nggak bisa bersedekah. Dia cuma bisa apa? Dia cuma bisa ngebersihkan masjid. Ya, nggak punya apa-apa sehingga dia punya waktu, tenaga dia gunakan untuk melakukan amalan bersih-bersih masjid, rumah Allah, Masjid Nabawi. Suatu saat Nabi kehilangan Ummu Mihjan. Ditanya, kemana nih Ummu Mihjan? Sahabat, ya, baru kemudian menjawab, ya Rasulullah, sudah beberapa waktu yang lalu, ya, kami sudah selesai penguburannya, meninggal dunia, lalu sudah dikubur. Kemudian Nabi SAW marah, ala tukhbiruni, kenapa kalian tidak mengabari saya? Ya, kami lihat engkau lagi sibuk, khawatir mengganggumu ya Rasulullah. Rasulullah tidak suka begitu. Ini orang jangan dianggap sepele. Dia adalah perempuan yang mengabdikan hidupnya untuk Allah dengan kemampuan yang dia miliki. Akhirnya apa? Antarkan saya ke tempat di mana Ummu Mihjan dikubur. Maka datanglah Nabi ke tempatnya Ummu Mihjan, lalu mendoakan Ummu Mihjan di situ. Jadi hadirin mata Allah SWT, ya, kita bisa mengisi sisa umur itu dengan kebaikan, apapun kebaikan itu yang masih, ya, ada pada kita. Kita masih punya tenaga, masih punya ilmu, kita pakai ilmu, punya tenaga, pakai tenaga, punya harta, berinfak dengan harta dan selanjutnya. Maka Nabi SAW dalam banyak hadis memberikan targhib kepada kita, dorongan kepada kita untuk melakukan kebaikan itu dengan sekecil apapun yang kita bisa lakukan, karena sekecil itu bisa jadi menjadi penghijab, penghalang kita dari api neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan apa syikki tamrah itu? Sana syikki korma, sana syikki apa? Setengah, ya, atau ya, dia cuma bisa ngambil, jadi dia punya satu korma, ya, kemudian dia lapar, temannya juga lapar, dibagi dua gitu, setengah buat dia, setengah buat kawannya. Itu menjadi apa? Menjadi itqan minan nar, penjaga dari siksa api neraka. Jadi syiki jangan dimanai siki, ya, siki korma, ya, siki nak gitu. Itu Nabi bilang hadirin. Nah kita, ya, itu kan berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ini adalah rangsangan dari Nabi. Saking Nabi cintanya sama kita, ingin Nabi itu, kita itu dimuliakan oleh Allah dengan surga, ya, sehingga jangan menganggap diri tidak punya sesuatu untuk beramal. Hatta walau bisyikki tamrah, walaupun itu hanya sekedar, ya, sepotong kurma. Itu kan gambaran yang paling kecil lah, sesuatu yang mungkin kita anggap aduh malu. Enggak, di hadapan Allah bisa jadi yang sedikit itu kalau kita ridho, ikhlas karena Allah, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Nabi bilang apa? Dalam hadis riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan suka menyepelekan kebaikan, ya, jangan menyepelekan apa? Kebaikan. Contohnya apa Nabi? Walau antalqa akhaka biwajhin talakin, walaupun sekedar engkau tersenyum di depan siapa? Saudaramu. Sok atuh praktekkeun ayeuna tersenyum heula mah enggak apa-apa. Senyum, ya, asal tong senyum sendiri, ya, apa? Ya, sosoranganan gitu, ya. Senyum sedekah, ya. Jadi kalau enggak punya followers, senyum aja terus, ya. Dan itu senyum bisa menjadi kebaikan. Bisa jadi orang, dulu pernah saya ceritakan, orang nggak jadi bunuh diri gara-gara melihat seseorang yang rajin apa?
tersenyum. Jadi bapak, ibu-ibu, ya, kalau makin nambah pengajian, makin nambah ilmu, harusnya makin lama. Karena itu sunnahnya siapa? Nabi SAW. Dia bilang apa tadi? Ya, jangan menyepelekan kebaikan walaupun engkau apa? Tersenyum. Cuman gimana Ustaz, sekarang susah kita tersenyum. Kunaon? Katutupan. Ya, ketutup. Ya, kelihatan wajah tersenyum dari mata aja kelihatan kan gitu. Ya. Siapa banyak tersenyum, Pak? Ya. Susah Ustaz. Oh, kalau di tanggal muda bisa banyak tersenyum. Nah, tanggal tua nih agak susah ya. Nah, kita nggak boleh beda tuh, ya. Jadi jangan menyepelekan apa hadirin? Kebaikan. Dan itu kebaikan besar loh. Datang ke rumah kita, Pak, datang ke rumah, senyum depan istri, senyum depan anak, itu suasana beda. Walaupun misalnya kita lihat, aduh, Pak Balatak, gitu kan, kemudian cai, bahe, naon, gitu. Kalau dimulai dengan marah dulu, suasana pasti akan ini. Istri pasti bilang gitu kan, aduh, ada abi tuh, segala macam kan. Nah, kalau kita pertama datang senyum dulu, itu jadi kebaikan. Datang tamu senyum dulu, itu jadi kebaikan pasti. Ya, daripada setiap ketemu, ya, baut terus gitu kan, orang jadi suudon, aya naon sih kan gitu ya. Nah, maka Nabi bilang sampai perkara kecil itu, yaudah, kamu nggak bisa berbuat apa-apa, senyum di depan saudaramu. Kalau susah senyum, beli masker. Beli masker yang gambarnya kayak senyuman, ayah Pak Haji, ayah nama gitu. Ada ya? Jadi beli masker yang kayak gitu modal. Jadi pas dilihatnya, Masya Allah senyum sama saya padahal gitu. Tapi keren tuh, coba apa nganggo masker nu kitu sadayana Pak. Ya itu suasana jadi indah pokoknya mah ya, mau teregang juga gitu. Jadi Nabi SAW menyampaikan, bahkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW mengatakan, "Uridat 'alayya ujura ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid." Ya, nanti akan ditampilkan amalan umatku, bahkan qadhat. Apa qadhat? Kotoran. Ya, bekas suuk teh? Kacang gitu kan, kulit kacang. Itu qadhat ya, diambil simpan di tempat sampah. Itu ditampilkan nanti. Ya, bapak lagi bersihkan, lagi ngambil kulit kacang di masjid, disimpan di tempat sampah. Apalagi yang lebih besar daripada itu maksudnya. Bahkan qadhat, ya, satu kotoran kecil yang ada di masjid dikeluarkan pun akan ditampilkan nanti di hadapan Allah. Ada TV-nya nanti, ya, diperlihatkan nanti. Jadi mudah-mudahan ini tasywiq buat saya, buat kita semua, untuk tidak menyepelekan apa? Kebaikan. Ya. Apapun yang bisa kita lakukan Pak. Ya, jadi berlomba di dalam kebaikan. Mungkin di sisa umur ini itulah kebaikan-kebaikan kecil yang nanti malah menjadi pemberat timbangan amal perbuatan kita. Karena biasanya amal kecil itu kita penuh ikhlas, betul tidak? Bapak lebih ikhlas sedekah 1 juta atau 100 juta? 100.000. Ya. Kan kadang misalnya 10.000 mah ikhlasnya kayak pakai sod, ikhlas gitu kan. Enggak dihitung lagi. Kenapa? Ya kecil. Ya, nah, jadi maksudnya apa? Kadang hal-hal kecil, ya, nutupin pintu masjid ketika sudah yang terakhir contoh gitu. Atau lihat keran, macor cahaya bekas orang wudu, kita tutupkan. Kecil, tapi bisa itu pertama ditampilkan sisi Allah, dan bisa jadi itu menjadi pemberat timbangan hadirin. Siap hadirin insyaallah? Insyaallah. Senyum dulu, senyum. Ya, senyum ya. Ibu-ibu, siap senyum? Iya. Jangan ya. Baik. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kebaikan, maka demikian juga amal buruk, ya, perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa itu tentu bukan hanya sesuatu yang sifatnya besar. Ya, berjudi, khamar, zina, waliyadzubillah, itu pun semoga Allah jauhkan dari kita semua itu. Ya, semoga diselamatkan negeri ini daripada akabiro mujrimiha, ya, para pembesar-pembesar kejahatan. Disebut dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 123. Memang ada di setiap negeri itu, ya, perancang-perancang keburukan, perancang-perancang
ya kemaksiatan. Ada, selalu ada. Ya, kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Memang kerjanya apa? Buat makar, merancang, membuat ide, segala macam. Masuk kesuksesan. Lihat sinetron kita. Kalau Bapak tahu siapa di belakang sinetron itu, Pak? Suka lihat kan namanya? Inisialnya R ya, RP gitu ya. Ya kan? Itu isinya apa saja coba? Apa menjadi pendidikan buat anak-anak kita? Enggak. Bahkan banyak rumah tangga jadi pecah. Ya, tuntutan istri jadi lebih gede ke suami, pengen nafkah lebih banyak. Bahkan merasa suami enggak lagi pantas. Kenapa? Karena di sinetron jauh lebih ganteng dan sebagainya. Itu dari situ kan. Gitu. Nah, itu ada yang merancang. Namanya dalam Al-Qur'an apa? Akabiro mujrimiha. Surat Al-An'am ayat 123 ada. Tapi tetap kata Allah, apapun yang mereka lakukan, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim. Semua makar dan keburukan itu Allah akan balikkan lagi kepada mereka sendiri. Cuman tetap kita menghadapi makar itu perlu iman dan ilmu. Iman supaya apa? Menghadapi syahwat. Syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap apa tadi, kekayaan, lewat itu semua itu banyak syahwat-syahwat kita digoda. Yang kedua ilmu supaya apa? Melawan syubhat, kerancuan pemikiran lewat berbagai macam kejahatan yang disiapkan oleh akabira mujrimiha. Kita sedikit lanjutkan nanti insyaallah setelah adzan isya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sedikit saya sempurnakan pembahasan kita, hadirin. Jadi perbuatan dosa itu terkadang oleh sebagian orang dianggap biasa. Ada perbedaan antara orang mukmin ya yang takut kepada Allah dengan orang fajir yang terbiasa berbuat dosa. Orang mukmin itu kata Nabi, innal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, yara dzunubahu, dia melihat dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabal, seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Ya khafu ayyaqa'a alaih, dia takut kalau gunung itu akan menimpanya. Jadi ini minimal kita masih disebut mukmin itu ayak kasieun ketika berbuat dosa. Ya, cirinya seorang mukmin itu ketika dia berbuat dosa, dia takut dia merasa tidak tenang. Ya, tidak tenang hatinya ketika berbuat dosa dan malu kalau dilihat oleh orang lain. Itu ciri orang beriman. Jadi bahkan kalau orang sudah tidak malu lagi berbuat dosa, bahkan terang-terangan mujahir, bukan muhajir, mujahir, ya, menceritakan keburukan dia, dosa dia, jelas dia tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dianggap hilang keimanan dalam dirinya. Ya, Rasulullah kan mengatakan setiap orang kullul mu'afa, setiap orang akan mendapatkan maafnya Allah, illal mujahir, kecuali mujahir. Siapa mujahir? Itu orang yang ya menceritakan perbuatan dosa dia, ya, mengumbar-ngumbar ya perbuatan maksiatnya. Nah, kata Nabi, orang mukmin ketika dia berbuat dosa, dia tahu bahwa dia itu adalah dia sedang berbuat salah, dan dia merasa takut seakan-akan dia duduk di bawah kaki gunung dan takut kalau gunung itu akan menimpanya. Wa ammal fajir, adapun orang fajir kata Nabi, yara dzunubahu kadzubabin, dia melihat bahwa dosanya itu seperti lalat saja. Ya, yara mislu dzubabin marra ala anfihi, hinggap di hidung kemudian lewat saja begitu. Artinya apa? Melihat dosanya itu seakan bukan sesuatu yang besar, yang berat. Kenapa? Karena terbiasa berbuat dosa. Orang lewat TPS, tempat pembuangan sampah, ya, kalau yang pertama kali lewat pasti pegang apa? Pegang hidung. Kenapa? Bau. Tapi kalau yang setiap hari lewat karena tinggalnya di situ, maka sudah tidak lagi merasa bau. Nah, maka demikian juga orang mukmin. Dia menjaga hatinya, ketika kena kotoran dia merasa malu. Ya Allah, ini adalah karena kelemahan iman hamba, bukan karena hamba karena tahu Allah sedang melihatnya kan lagi berbuat dosa. Bukan karena
keangkuhan dan kesombonganku berbuat dosa, sedangkan aku tahu Engkau melihatku ya Allah. Tapi ini adalah kenapa? Karena kelemahan iman hamba. Dia mengakui ini salah ya Allah. Aku tahu ya Rabb, ini perbuatan dosa. Ini karena lemahnya iman hamba. Lalu dia minta, ya Allah, kuatkan lagi iman hamba ya Allah, sehingga hamba bisa bertaubat, meninggalkan perbuatan dosa ini. Ini orang yang beriman. Adapun orang fajir, yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfih. Ya, ninggalnya seperti apa? Seperti ulalat yang hinggap di hidungnya saja. Nah, hadirin Allah, atau hati-hati jebakan kita adalah jebakan syaitan. Kan waktu itu pernah dibahas bahwa syaitan itu kalau nggak bisa membuat kita melakukan dosa kufur atau syirik, maka langkah berikutnya adalah dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak kita lakukan, maka dilakukanlah apa? Digoda untuk melakukan dosa kecil. Nah, sehingga apa? Bertumpuklah dosa-dosa kecil yang kalau tidak kita beristighfar, jadilah dosa kecil itu jadi dosa besar. Apa kata para ulama? Ya, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar, nggak ada apapun itu kalau diistighfari. Artinya minta ampun kepada Allah, apapun dosanya. Yang kedua, wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Jadi kecil dan kecil terus dilakukan, lama-lama menjadi besar. Oleh karena itu, jika tidak ditaubati oleh kita dosa kecil itu, Pak, ya Bu, apalagi dosa-dosa besar, maka semuanya akan ada hitungannya di hadapan Allah. Kita hafal ayatnya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal, dan barang siapa yang beramal misqala dzarratin, ya, misqala dzarratin syarran, ya, sebiji zarrah syarran, keburukan, yarah, dia akan melihat balasannya kelak di akhirat. Ya, maka insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas gimana cara mendelete, menghapus daripada jejak-jejak keburukan kita, dosa-dosa kita di masa lalu, dan menjadi orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Pas dibuka catatan kitabnya bersih, nggak ada lagi dosa. Ya, datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang sudah selamat. Selamat apa? Bersih daripada dosa. Sehingga dengan ini insyaallah hisabnya pun menjadi mudah. Ya, di samping kita nanti banyak berdoa kepada Allah, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi di penghujung salat kita setelah doa meminta perlindungan kepada Allah dari adab kubur, fitnatul mahya wal mamat, dan fitnah Masihid Dajjal, ya. Kemudian salah satu doanya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku hisab yang mudah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma gimana? Hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kayaknya kalau doa gitu mah cepat hafalnya, insyaallah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat walafiat. Ya Allah, kemudian ampunkan semua dosa-dosa kita. Sekali lagi penting untuk melihat file-file lama yang sudah apalagi lupa, ya, belum di-delete. Nah, ini perlu di-delete, dibersihkan semua. Memastikan itu, mudah-mudahan sekali lagi Allah ampunkan semua salah silaf kita, dan Allah gerakkan hati kita untuk mau terus berbuat baik apapun yang kita miliki, sehingga ketika meninggalkan dunia yang fana ini kita enggak menyesal, ya, enggak menyesal kenapa dulu enggak begini begitu. Nah, insyaallah kalau kita maksimalkan di masa kita hidup, semoga sekali lagi Allah bantu kita, Allah tolong kita, Allah naungi kita dengan keberkahannya, ya. Allah berikan kepada kita inayah dan hidayahnya, Allah istiqomahkan kita, Allah kokohkan kaki kita di atas jalannya siratnya yang mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.